Memasuki Teluk Suci, rombongan Muchen mencoba bersembunyi dari badai pasir. Badai ini sangat menakutkan, entitas apapun yang diterpanya hanya akan meninggalkan tulang belulang mereka. Namun berbeda untuk Muchen, dia berusaha untuk menangkap dan menyegel badai itu di pagoda untuk dijadikan senjata. Menyadari Wen Qingxuan dalam bahaya, Muchen dan rombongannya bergegas membantu dan mengusulkan untuk bekerja sama. Peripil kupu-kupu spiritual. Setelah Dongsan dan timnya pergi, fluktuasi energi spiritual yang kuat dari Wen Qingxuan dan timnya perlahan-lahan menjadi tenang. Mereka mengira pertarungan tidak akan terhindarkan, tetapi untungnya, Muchen dan timnya telah tiba tepat waktu dan membuat Dongsan dan timnya ketakutan. "Apakah kamu baik-baik saja?" Muchen bertanya sambil tersenyum ketika dia berbalik untuk melihat Wen Qingxuan dan timnya. Wen Ziyu menangkupkan tinjunya sambil tersenyum dan berkata, "Terima kasih, saudaramu. Jika bukan karena Anda, kami harus bertarung habis-habisan hari ini." Petik 2. Jika kita benar-benar bertengkar dengan mereka, mereka yang akan menderita. Wen Qingxuan mendengus. Rasa dingin berkilauan di matanya, karena tampaknya, dia cukup kesal dengan Dongsan. Muchen sedikit terkejut. Dia tahu dari nada bicara Wen Qingxuan bahwa dia tidak membual. Namun, di antara 6 dari mereka di timnya, Wen Ziyu adalah yang paling kuat. Dia adalah setengah langkah menuju penguasa bumi, tetapi tampaknya tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan Dongsan, yang merupakan penguasa bumi penuh. Tak perlu dikatakan, masih ada perbedaan besar di antara mereka berdua. Jadi, dilihat dari situasinya, Wen Qingxuan dan timnya pasti memiliki beberapa kartu truf tersembunyi. Ketika Wen Qingxuan melihat tatapan kaget Muchen, dia meletakkan tangannya di pinggul dan berkata dengan bangga, "Kamu sebaiknya tidak meremehkan kami. Jika kami tidak punya uang, kami tidak akan berada di sini." Petik 2. Namun, bagaimana denganmu? Jangan bilang kalau kamu bergantung pada Sister Ling Xi dan Long Xiang untuk melindungimu. Wen Qingxuan berkata dengan bercanda saat dia memiringkan kepalanya ke satu sisi, sambil menilai Muchen. Meskipun Muchen saat ini memiliki kekuatan penguasa bumi atas, tim yang datang ke Teluk Suci kuno juga memiliki kekuatan yang besar. Tingkat penguasa bumi atas dianggap tinggi, tetapi di antara tim, ia dianggap biasa, karena hanya penguasa bumi lengkap yang sejati yang dapat mengalahkan orang-orang ini. Di antara 4 orang di tim Muchen, hanya Ling Xi yang tampaknya memiliki kemampuan ini. Bahkan Wen Qingxuan merasa bahwa dia adalah orang yang paling kuat di tim. Muchen tersenyum dan menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia kemudian bertanya, "Apakah ada yang mengincarmu?" Tim sebelumnya yang terdiri dari Demon Slayers tidak hanya memblokir jalur Wen Qingxuan dan timnya, tetapi mereka bersembunyi untuk menyergap mereka. Jadi, terlihat jelas bahwa mereka menargetkan mereka. Ketika Wen Qingxuan mendengar ini, dia berhenti tersenyum dan matanya menjadi dingin sekali lagi. Dia kemudian berkata, "Jika saya telah menebak dengan benar, mereka harus bertindak di bawah instruksi Wu Jia dari Gurun Gobi." Ujian dari Gurun Gobi. Mata Luoli berubah menjadi serius dan dia berkata, "Gurun Gobi adalah kekuatan tertinggi, dan mereka sekuat klanmu. Mereka memiliki reputasi yang cukup baik di The Great Tousan World." Petik 2. Wen Qingxuan mengangguk dan berkata, "Kami telah membayar mahal untuk mendapatkan informasi tentang relik penguasa surgawi. Namun, Wu Jia diam-diam masuk dan mencuri informasi itu dari kami." Petik 2. Dia kemudian menambahkan, "Karena hanya Wu Jia dan klan saya yang tahu tentang informasi itu, karena Dongsan dan timnya ada di sini untuk menghentikan kami, saya yakin Wu Jia pasti orang di balik ini." Wen Ziyu, yang berada di samping Wen Qingxuan, mengangguk dan berkata, "Jika Dongsan tidak mendapat dukungan dari Wu Jia, dia tidak akan memiliki keberanian untuk melakukan ini. Karena itu, saya yakin Wu Jia dan timnya sedang dalam perjalanan menuju relik penguasa surgawi." Petik 2. Muchen mengangguk, lalu bertanya, "Bisakah Anda berbagi dengan kami informasi tentang relik penguasa surgawi?" Seseorang tidak bisa cukup menekankan betapa berharganya relik penguasa surgawi. Jika Wen Qingxuan dan timnya tidak memiliki informasi tentang relik penguasa surgawi, Muchen dan timnya akan kesulitan menemukannya. Meskipun Muchen telah membantu Wen Qingxuan dan timnya keluar dari masalah, dia bukanlah seseorang yang akan menggunakannya untuk memaksa Wen Qingxuan memberikan informasi kepadanya. Jadi, saat dia membuat permintaannya, nadanya dipenuhi dengan kerendahan hati.
Dia hanya perlu memiliki informasi rinci sehingga dia dapat menilai risiko yang terlibat. Karena Wen Qingxuan tidak berniat menyembunyikan informasi dari mereka, dia berkata, kamu sekarang adalah mitra kami. Kami pasti akan memberitahu Anda apapun yang kami ketahui. Relik penguasa surgawi ditinggalkan oleh penguasa surgawi dengan nama peripil kupu-kupu spiritual selama zaman primordial. Petik 2. Peripil kupu-kupu spiritual. Mu Chen mengulangi nama itu, sementara dia dan Luo Li saling memandang dengan takjub. Iya, peripil kupu-kupu spiritual dikenal karena kemampuannya untuk memurnikan pil. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan penguasa surgawi tingkat spiritual, pil yang dimurnikannya sangat bagus, bahkan penguasa surgawi ilahi memuji mereka, jelas Wen Qingxuan. Dia kemudian menambahkan, masih banyak obat mujarab di relik. Obat mujarab sangat berharga, dan setiap kali obat mujarab keluar di pasaran, kekuatan teratas langsung mengejarnya. Hal yang sama berlaku untuk pil spiritual suci. Saya telah mendengar bahwa itu dapat membantu setengah langkah untuk menyelesaikan penguasa bumi melewati palang dan melangkah ke tingkat penguasa bumi lengkap. Sebenarnya, tujuan Wen Ziyu untuk perjalanan ini adalah mendapatkan pil spiritual suci. Petik 2. Saat Wen Qingxuan mengatakan ini, dia menunjuk ke Wen Ziyu, yang berdiri di sampingnya. Ketika Wen Ziyu mendengar Wen Qingxuan menyebutkan pil spiritual suci, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Wen Ziyu tidak sendiri. Bahkan ketika Long Xiang mendengarnya disebutkan, dia menelan ludah. Dia adalah setengah langkah untuk menyelesaikan penguasa bumi juga, jadi tentu saja dia tertarik pada pil spiritual suci. Pil spiritual suci ini dapat membantu mereka menghilangkan tahun-tahun budidaya yang saat ini dibutuhkan sebelum melewati bar half step. Setelah itu, mereka bisa melewati palang itu secara instan. Tentu saja, pil spiritual suci bukanlah pencapaian terbaik dari peripil kupu-kupu spiritual. Menurut rumor, kreasi favorit spiritual Butterfly Pill Fairy adalah Sublimation Pill-nya. Nyatanya, dia cukup bangga akan hal itu, karena pil ini mampu membawa kekuatan super apapun ke level berikutnya, termasuk kekuatan super langka. Wen Qingxuan berkata, ketika Mu Chen mendengar ini, dia tidak bisa berkata-kata. Meskipun efek dari Sublimation Pill tampak biasa saja, dia tahu betapa sulitnya menaikkan level kekuatan super langka. Dia tahu ini karena tubuh emas abadi yang dia kembangkan adalah badan surgawi berdaulat yang memiliki 3 kekuatan super berdaulat. The Immortal God Rune, Immortal Lotus, dan Immortal Chain of Life and Death. Setelah berkultivasi untuk beberapa waktu, Mu Chen baru mencapai tingkat pertama. Dia masih belum mengembangkan level kedua, yaitu Immortal Lotus. Jika saya bisa mendapatkan pil sublimasi, saya akan dapat mengaktifkan kekuatan super berdaulat kedua. Ketika Mu Chen memikirkan ini, dia menjadi bersemangat. Selain hal-hal ini, ada banyak ramuan lain yang ditinggalkan oleh peripil kupu-kupu spiritual di relik surgawi. Nilai obat mujarab ini terlalu besar untuk disebutkan, dan bahkan klan saya mengincar mereka, kata Wen Qingxuan. Mu Chen mengangguk. Obat mujarab yang telah ditinggalkan oleh penguasa surgawi, yang cukup pandai dalam alkimia, memang harta karun. Jika klan Wen Qingxuan berhasil mendapatkan mereka, status dan kekuatan mereka akan sangat meningkat. Tidak heran Wu Jia berusaha sekuat tenaga untuk menghentikanmu. Dia akan membungkuk dengan cara apapun untuk mendapatkan harta karun yang begitu besar. Luo Li berseru. Dia tahu bahwa, jika Wu Jia bisa mendapatkan relik penguasa surgawi, kekuatannya akan sangat meningkat dan dia tidak lagi takut pada mereka. Wen Qingxuan mengangguk. Kemudian, dia melihat ke arah Mu Chen dan timnya dan berkata, jika kita berhasil dalam misi ini, setiap tim akan mendapatkan setengah dari eliksir. Saat dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Bahkan beberapa kekuatan puncak dari Wen, yang berdiri di belakang Wen Qingxuan, terkejut. Mereka semua saling memandang dengan rahang ternganga, karena jumlah ini melebihi apa yang pernah mereka duga. Bagaimanapun, Wen telah membayar mahal untuk mendapatkan informasi itu. Terus terang, jika mereka mencari mitra sesuai porsi ini, banyak tim yang lebih kuat dari Mu Chen dan timnya akan memanfaatkan kesempatan untuk berkolaborasi dengan mereka. Namun, saat mereka akan membuka mulut, Wen Qingxuan menatap tajam ke arah mereka untuk menghentikan mereka. Dia kemudian berkata dengan tenang, relik penguasa surgawi belum menjadi milik kita, jadi jangan anggap kita sudah memilikinya. Anda bisa tahu dari apa yang telah dilakukan Wu Jia bahwa dia berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan relik penguasa surgawi. Karena kita sudah berada di belakang mereka,
jika kita bergantung pada kekuatan kita sendiri, kita bahkan mungkin tidak mendapatkan satu hal pun dari semua ini. Petik 2. Dia berhenti sejenak dan menatap Mu Chen dengan serius, lalu tersenyum dan berkata, selain itu, berdasarkan naluri wanita, saya pikir Mu Chen layak untuk harga ini. Meskipun dia telah mengejek Mu Chen sebelumnya, nalurinya mengatakan bahwa, dari 4 orang di tim Mu Chen, Ling Xi sebenarnya bukanlah yang paling kuat di antara mereka. Meskipun Mu Chen hanya seorang penguasa bumi atas, dia merasa bahwa dia memang yang paling kuat. Karena Wen Qingxuan memegang status tinggi, sisanya tidak keberatan. Wen Ziyu kemudian menonjol, tersenyum pada Mu Chen, dan berkata, dalam hal ini, kita harus bergantung pada brotermu untuk membantu kita mendapatkan perjalanan yang bermanfaat. Mu Chen tersenyum kembali padanya, lalu mengalihkan pandangannya untuk melihat Wen Qingxuan. Setelah merenung sejenak, dia berkata, meskipun sepertinya kami memanfaatkan Anda dengan menerima porsi yang murah hati ini, saya yakin Anda akan menyukainya. Meskipun dia terdengar sangat lembut dan tenang, senyumnya dipenuhi dengan keyakinan. Itu tampak ajaib, karena itu secara instan membuat pikiran kekuatan puncak menjadi tenang. Wen Qingxuan menatap Mu Chen lama-lama. Keyakinan yang dia pancarkan mirip dengan saat dia bertarung dengan 5 akademi di masa lalu. Meskipun dia harus menghadapi banyak lawan yang kuat, dia telah dipenuhi dengan begitu banyak kepercayaan pada dirinya sendiri sehingga dia tidak hanya meningkatkan semangatnya sendiri, kepercayaan dirinya telah meningkatkan tingkat kepercayaan semua orang di sekitarnya juga. Setelah bertahun-tahun, meskipun Mu Chen telah melalui banyak hal, dia masih memiliki kepercayaan diri yang sama. Di dunia ini, hanya orang-orang yang terus percaya pada diri mereka sendiri yang tidak akan dikalahkan oleh cobaan dan rintangan yang dilemparkan kehidupan kepada mereka. Ini benar-benar satu-satunya yang cukup layak untuk naik ke puncak. Saat Wen Qingxuan tersenyum, dia terlihat sangat menawan. Dia memang secantik Luo Li. Dia mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya harap kita akan memiliki kemitraan yang baik. Mu Chen tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk meraih tangannya yang kecil dan lembut. Kami pasti akan berhasil dalam hal itu. Tong. Gunung-gunung itu bertumpuk satu sama lain. Di puncak bukit yang hijau dan mewah, seorang pria berdiri di atas pohon pinus dengan tangan di belakang punggungnya. Dia melihat jauh ke dalam pegunungan. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berbalik. Dengan senyum tipis, dia berkata, Saudara Dong, saya kira rencananya gagal karena Anda di sini sekarang. Sesosok dengan tampilan gelap berjalan keluar dari balik hutan. Itu adalah Dong San, yang bertarung dengan Mu Chen sebelumnya. Dong San berbicara dengan nada dingin dan keras, Wu Tong, rencanamu gagal. Wen Qingxuan pintar. Dengan satu pandangan, dia tahu bahwa kami telah berkolusi sejak awal. Petik 2. Di bawah pohon pinus, pria bernama Wu Tong memiliki kepala penuh dengan rambut merah menyala. Di telapak tangannya yang ramping, dia memutar 2 bola emas dengan tanda rumit di atasnya. Kadang-kadang, fluktuasi spiritual yang keluar dari tubuhnya sangat luas dan dalam seperti lautan, dan tidak ada yang bisa meremehkan kehadirannya. Dia tertawa ketika mendengar Dong San, dan dia berkata dengan santai, itu hanya ujian. Saya tidak pernah berpikir ini akan berhasil. Meski gagal, Wen mengalami banyak kerugian mengingat kekuatan tim Anda, betul. Ekspresi Dong San semakin gelap. Mereka lolos dengan selamat. Di saat-saat terakhir, tim yang benar-benar baru bagi saya menyodok hidung mereka ke dalamnya. Mereka adalah pembantu yang diundang Wen Qingxuan. Petik 2. Oh, perputaran bola emas di tangan Wu Tong berhenti sejenak. Apa kekuatan mereka? Master leluhur arai spiritual maju dan setengah langkah untuk menyelesaikan penguasa bumi, kata Dong San. Rupanya, Mu Chen dan Luo Li, yang hanya penguasa bumi atas, telah benar-benar diabaikan. Master leluhur arai spiritual maju. Wu Tong sedikit menyipit dan tersenyum lembut. Sepertinya Wen Qingxuan tidak terlalu bodoh. Dia benar-benar tahu bagaimana mencari pembantu. Tapi apakah dia pikir dia bisa mengubah apapun hanya karena dia memiliki master leluhur arai spiritual lanjutan? Petik 2. Wu telah mempersiapkan relik kupu-kupu spiritual selama bertahun-tahun. Bagaimana saya bisa memberi mereka kesempatan? Petik 2. Dia berbalik dan tersenyum pada Dong San. Kakak Dong, ayo pergi ke relik bersama. Yakinlah bahwa Wu tidak akan melupakan hadiah yang aku janjikan padamu. Petik 2. Saya berharap begitu. Dong San menyeringai diam. Bekas luka di wajahnya agak mengerikan saat wajahnya berkedut.
Timnya telah kehilangan 4 penguasa bumi atas yang mencoba mencegat Wen Qingxuan dan kliknya. Kerugian itu berdampak signifikan bagi mereka. Lagi pula, orang-orang yang hilang darinya berpengalaman dan menakutkan. Memikirkannya, mata Dongsan mulai menjadi dingin. Saat kau menangkap mereka, serahkan pemuda itu, Mu Chen, padaku. Saya harus memberitahu dia bahwa kematian adalah harga untuk menyinggung perasaan saya. Petik 2. Terserah kamu. Tong tertawa dengan santai. Dia tidak tertarik dengan identitas Mu Chen. Baginya, Wen Qingxuan dan yang lainnya adalah pecundang, dan dia tidak punya waktu untuk pecundang. Dia melihat ke kejauhan dan menatap jauh ke pegunungan. Keserakahan perlahan membanjiri matanya. Relik kupu-kupu spiritual, hehe. Apakah saya bisa menjadi penguasa surgawi kedua dari Wu di masa depan akan bergantung pada babak ini. Petik 2. Turunkan pesanan. Kami berangkat. Petik 2. Kita harus buru-buru dan menyiapkan beberapa hadiah untuk mereka. Dia tiba-tiba berbelok, dan suaranya bergema. Mengusir. Sosoknya melesat keluar dan bersinar menjadi kilatan cahaya yang menerobos jauh ke pegunungan. Banyak sosok dingin dan hitam keluar dari hutan lebat dan mengikuti di belakangnya. Mengusir. Kembali ke pegunungan, 10 sosok cahaya terbang rendah di udara saat mereka melihat ke arah pegunungan. Relik kupu-kupu spiritual berada tepat di tengah-tengah pegunungan itu. Mengingat kecepatan kami akan tiba dalam 1 jam lagi. Wen Qingxuan mendekati Mu Chen saat mereka bepergian. Dia mengirim suaranya yang tajam dan jernih yang dibungkus dalam energi spiritual ke Mu Chen dan yang lainnya. Tapi orang-orang dari keluarga Wu harus mendahului kita, jadi kita harus sampai di sana secepat mungkin untuk mencegah mereka memukuli kita. Mu Chen dan Luo Li mengangguk. Mereka tidak melakukan perjalanan sejauh ini hanya untuk mengambil jenazah yang ditinggalkan pihak lain. Karenanya, mereka meningkatkan kecepatan mereka secara drastis dan terbang melintasi langit. Suara ledakan sepertinya bergema pelan di udara. 1 jam kemudian setelah pengisian kecepatan penuh mereka, Wen Qingxuan, yang memimpin, secara bertahap melambat. Matanya yang panjang menatap ke suatu tempat jauh ke depan. Mu Chen dan yang lainnya mengikuti tatapannya. Mereka melihat racun zamrud menjulang di atas pegunungan. Penyebaran racun begitu luas sehingga tampaknya telah menyelimuti seluruh pegunungan. Mu Chen mengendus dan merasakan energi spiritual di tubuhnya menjadi terguncang. Perasaan sangat jijik melonjak dari lubuk hatinya yang ingin dia menjauh dari zona yang dicakup oleh racun zamrud. Racun itu beracun, kata Mu Chen dengan wajah tegas. Rupanya, seluruh racun zamrud penuh dengan racun mematikan sehingga bahkan penguasa bumi akan merasa sulit untuk mengaturnya jika mereka menerobos masuk. Wen Qingxuan sedikit mengangguk. Saya mendengar bahwa racun itu dibentuk menggunakan beberapa ramuan yang ditinggalkan oleh peri pil kupu-kupu spiritual. Racunnya sangat kuat. Setelah itu masuk ke tubuh Anda, bahkan penguasa bumi yang lengkap akan sangat menderita karenanya. Petik 2. Mu Chen mengerutkan kening dan melihat wajah cantik Wen Qingxuan. Ekspresinya masih santai. Dia tersenyum. Sepertinya Anda sudah siap. Wen Qingxuan tersenyum dengan kilatan di matanya. Dia tidak menyangkalnya. Dia mengayunkan tangannya, dan lampu menyala ke arah mereka. Mu Chen membuka telapak tangannya dan menerima pil biru es yang memancarkan aliran aura dingin. Semua orang merasa segar. Ini adalah Ichi Heart Elixir, penawar racun yang diproduksi oleh Endless Fire Territory. Itu mahal. Setiap pil dapat menghabiskan hingga jutaan tetes cairan spiritual sovereign. Simpan di bawah lidah Anda, dan itu bisa menetralkan racun-racun. Petik 2. Diproduksi oleh wilayah api tak berujung. Mu Chen memandang Ichi Heart Elixir di tangannya dengan penuh minat. Dia tidak bisa membantu tetapi menyanyikan pujian tentang itu. Sebagai salah satu dari 3 tempat penyulingan obat mujarab teratas di dunia 1000 besar saat ini, pil dan obat mujarab yang diproduksi oleh wilayah api tak berujung adalah merek perwakilan di dunia 1000 besar. Mu Chen melemparkan Ichi Heart Elixir ke dalam mulutnya, dan rasa dingin yang sedingin es mengambil alih di dalamnya. Seluruh tubuhnya terasa bersih dan segar pada saat bersamaan. Ayo pergi. Semuanya, harap berhati-hati mulai sekarang. Dengan memasuki racun, kita memasuki zona relik. Zona ini penuh dengan bahaya, dan tidak akan semudah itu sebelumnya, Wen Qingxuan mengingatkan mereka. Dia tidak menambahkan komentar lebih lanjut. Dalam sekejap, dia memimpin dan terbang keluar. Mu Chen dan yang lainnya mengikutinya. Mereka bersinar menjadi 10 pita dan menyerbu ke arah racun zamrud yang melingkupinya. Begitu mereka memasuki racun,
Mu Chen dan yang lainnya segera merasakan langit sedikit gelap. Ketika racun zamrud bersentuhan dengan tubuh mereka, mereka bisa merasakan bahwa gas itu mencoba untuk diam-diam menyerang setiap bagian tubuh mereka. Ketika racun memasuki tubuhnya, Mu Chen segera merasakan bahwa energi spiritual di tubuhnya tampak menurun. Dia membuat hubungan yang lebih dalam dan menyadari bahwa partikel yang tidak terlihat telah menyerang tubuhnya tanpa sepengetahuannya. Partikel-partikel itu mulai menyedot energi spiritualnya seperti benih yang haus. Merasakan situasi seperti itu, Mu Chen mengalami sedikit perubahan dalam ekspresinya. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, aura pendingin mulai beredar di tubuhnya. Saat kesejukan melewati tubuhnya, partikel-partikel itu membeku menjadi bubuk. Fiuh! Hembusan udara putih menyembur keluar dari hidungnya saat Mu Chen menghembuskan napas. Beberapa bubuk jatuh dari udara putih. Ternyata, itu adalah racun-racun. Sungguh racun yang menakutkan. Mu Chen tampak serius. Untungnya, Wen Qingxuan menyiapkan segalanya kali ini. Tanpa penawar semahal itu, racun di sana akan mengikat tangan dan kaki mereka. Weng, tapi, tepat ketika Mu Chen diam-diam merasa beruntung, suara mendengung kecil tiba-tiba bergema di seluruh langit dan bumi. Segera, matanya menyipit. Awan merah tua menyerbu dengan cepat dari langit zamrud di depan. Saat semakin dekat, mereka menyadari bahwa itu bukanlah awan, melainkan segerombolan nyamuk berwarna merah tua seperti binatang. Kawanan nyamuk yang mirip binatang itu jumlahnya besar. Mereka menyelimuti tanah dan mengambil alih langit. Mereka mungkin hanya seukuran ujung jari, tapi sengatan tajam pada mereka berkedip-kedip dengan pancaran zamrud. Ternyata, mereka sangat beracun. Namun, setelah pengalaman pribadinya dengan racun tirani racun di daerah ini, Mu Chen tidak berani meremehkan apapun di sana. Dia segera mengayunkan jubahnya, dan energi spiritual yang keras menyapu menjadi perisai cahaya energi spiritual yang menyelimuti semua orang di dalamnya. Bang! Kawanan nyamuk terus menyapu dan menggedor perisai cahaya energi spiritual. Ledakan! Ledakan! Saat mereka menjatuhkan diri ke atasnya, tubuh mereka meledak, menyemburkan darah merah segar ke perisai cahaya. Perisai cahaya energi spiritual langsung terkikis. Jika bukan karena Mu Chen dengan cepat memompa energi spiritualnya untuk mempertahankannya, perisai cahaya energi spiritual mungkin saja meledak berkeping-keping dalam gelombang serangan pertama. Meski begitu, Mu Chen tidak terlihat baik dengan pelanggaran kamikaze yang tak ada habisnya. Dia bisa merasakan energi spiritual di tubuhnya habis dengan cepat. Mempertahankan pertahanan energi spiritual terhadap serangan nyamuk bunuh diri membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar. Wen Qingxuan dengan cepat memberitahunya, Mu Chen, mereka adalah nyamuk hantu beracun. Darah mereka dapat mengikis energi spiritual dan agak tirani. Petik 2. Mu Chen mengangguk. Dia segera mengedarkan energi spiritualnya untuk mempertahankan perisai cahaya energi spiritual yang melindungi semua orang. Mereka berhasil melewati kawanan nyamuk, berusaha keluar secepat mungkin, tetapi segera, idenya gagal. Untuk beberapa alasan, semakin banyak nyamuk hantu menyapu, membayangi mereka dari segala arah, membuat perjalanan mereka sulit. Pada tingkat ini, mereka akan menemui lebih banyak kesulitan, dan kecepatan mereka akan sangat berkurang. Mu Chen mengerutkan alisnya dengan erat, dan ekspresinya menjadi gelap. Setelah beberapa saat, matanya sedikit menyipit, dan suara dingin mengalir ke Luo Li, Wen Qingxuan, dan Ling Xi. Ada yang tidak beres. Seseorang mengedarkan hantu nyamuk ini melawan kita. Petik 2. Binatang eliksir. Seseorang sedang mengendalikan nyamuk hantu ini. Wen Qingxuan dan Luo Li terkejut ketika mereka mendengar Mu Chen. Seketika, ekspresi Wen Qingxuan menjadi dingin. Itu pasti Wus. Mereka ingin menghentikan kami. Petik 2. Ada gagasan bagaimana kita bisa mengetahui siapa di balik semua ini. Wen Ziyu memandang Mu Chen. Jika orang itu terus mengotak-atik mereka, konsumsi energi mereka mungkin signifikan, bahkan jika mereka bisa menembus lautan nyamuk. Cahaya sedikit berkedip di mata Mu Chen. Dia menyapu pandangannya ke sekumpulan nyamuk yang menutupi langit seperti kanvas hitam, lalu berkata, nyamuk-nyamuk itu berinteraksi melalui gelombang suara. Orang yang secara diam-diam mengendalikan mereka seharusnya menggunakan gelombang suara juga. Petik 2. Sister Ling Xi, dapatkah Anda membangun arai spiritual Soundwave? Mu Chen bertanya. Arai spiritual yang dimiliki Mu Chen terutama untuk pelanggaran, dan efeknya tidak sebaik itu. Namun, Ling Xi berbeda. Dia fokus pada pengembangan susunan spiritual. Oleh karena itu,
Mu Chen tidak bisa dibandingkan dengannya. Lingxi mengangguk begitu dia mendengar pertanyaannya. Dia menjentikkan jarinya, dan segel spiritual mulai masuk ke udara di sekitarnya. Saat berikutnya, cahaya spiritual terpancar keluar darinya dan susunan spiritual yang sangat indah muncul di depan mereka. Kemudian, bayangan yang menyerupai drum besar muncul di dalam susunan spiritual. Dong, ketika susunan spiritual mulai beredar, drum besar itu bergetar keras. Tiba-tiba, ketukan genderang rendah yang terdengar seperti gemuruh bergema di antara langit dan bumi. Untuk sesaat, suara dengung dari kawanan nyamuk itu mematikan. Weng, saat drum dibunyikan lagi, nyamuk menjadi gila. Nyamuk yang memulai serangan bunuh diri pada Mu Chen dan sisanya tiba-tiba tertegun dan mulai terbang ke segala arah. Lari, Mu Chen berteriak saat dia mengedarkan perisai cahaya energi spiritual dan menyerbu ke depan. Dong, dong, saat ketukan genderang terus bergema, perisai cahaya energi spiritual meluncur melalui kawanan nyamuk. Dalam beberapa menit, langit telah cerah kembali dan Mu Chen dan kliknya dengan aman keluar dari zona nyamuk. Semua dari mereka menoleh ke belakang dan melihat kawanan nyamuk yang tak ada habisnya menyebar ke segala arah. Formasi yang tepat yang mereka miliki sebelumnya sekarang dalam keadaan kacau balau. Seseorang benar-benar mengendalikan mereka. Wajah cantik Wen Qingxuan berangsur-angsur menjadi sedingin es ketika dia melihat ini. Mu Chen menyipit saat matanya melihat ke hutan lebat di bawah mereka. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke utara, karena dia bisa merasakan sedikit fluktuasi energi spiritual yang datang dari arah itu. Bang! Sementara Mu Chen melihat ke arah itu, sosok bayangan mulai mundur dengan cepat. Dia berhasil melewati hutan dalam upaya untuk melarikan diri. Mencoba kabur, Long Xiang segera menyipitkan matanya, dan dengan hentakan kakinya, tubuhnya berubah menjadi kilatan petir. Saat dia melesat ke hutan, fluktuasi energi spiritual yang keras melonjak ke langit. Setelah beberapa saat, dia berhenti. Saat dia memegang sosok berjubah abu-abu di tangannya, dia tampak seperti kehabisan napas. Orang ini memang kejam. Dia tahu bahwa dia akan ditangkap, jadi dia menelan racun dan bunuh diri. Long Xiang membuang mayat itu ke samping, sambil merasa sedikit bingung. Pasukan musuh ini, yang bisa membesarkan prajurit yang tidak takut mengorbankan diri, jelas bukan pasukan biasa. Dia adalah seorang prajurit Wu dari Wus. Wen Qingxuan mengenali identitas prajurit hanya dengan satu tampilan. Dia kemudian mengarahkan pandangannya yang indah dan dingin ke arah pegunungan dan berkata, "Aku tahu siapa yang datang dari Wu kali ini." "Wei Hao." Wen Ziyu bertanya. "Wu Tong?" kata Wen Qingxuan dengan nada dingin. Wu Warriors yang berada pada level seperti itu adalah sumber daya berharga dalam keluarga Wu. Dengan demikian, hanya segelintir orang yang dapat memobilisasi mereka. Wu Tong ada di antara mereka. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Wen Ziyu tampak kaget. Rupanya, dia kenal dengan Wu Tong. Wu Tong adalah salah satu pria paling luar biasa di generasi keluarga Wu saat ini. Saya bahkan mendengar bahwa dia adalah calon yang ditunjuk untuk menjadi gubernur keluarga berikutnya. Dia memang orang yang berbakat. Dia berkultivasi selama lebih dari 10 tahun sebelum dia mencapai tingkat penguasa bumi lengkap. Petik 2. Dia berhenti, lalu melanjutkan, dalam keluarga Wu, dia adalah pembangkit tenaga listrik yang unggul, yang dikenal kejam dan tidak mudah ditangani. Setelah Wen Qingxuan menjelaskan kepada Mu Chen dan anggota kelompok lainnya yang belum pernah mendengar tentang keluarga Wu, Mu Chen mengangguk. Dia belum pernah mendengar nama Wu Tong sebelum saat ini, tetapi terlepas dari betapa rumitnya dia tidak akan khawatir. Sepertinya mereka bertekad untuk mendapatkan relik kupu-kupu spiritual kali ini. Wen Qingxuan mengerucutkan bibir merahnya dan menatap ke dalam hutan. Dia kemudian mendengus dingin dan berkata, "Tidak peduli apapun, tidak akan mudah untuk mengambil harta karun itu dari bawah hidungku. Ayo pergi. Kita harus pergi ke relik kupu-kupu spiritual secepat mungkin." Petik 2. Wen Qingxuan kemudian memimpin dan terbang menjauh saat Mu Chen dan yang lainnya segera mengikuti. Mereka semua berseri-seri dan menuju jauh ke dalam pegunungan yang diselimuti racun beracun. Setelah mereka pergi, bayangan yang ada di dekat pohon tiba-tiba bergerak. Bayangan itu dikelilingi oleh aura jahat dan menakutkan. Meski sosok itu hanya berdiri di bawah pohon besar itu, toh pohon itu cepat layu oleh aura sosok itu. Bahkan energi spiritual alam semesta langsung terkuras dari area tempat sosok itu berdiri.
Aura kematian memenuhi mata abu-abu gelap sosok itu saat dia menatap ke arah di mana Mu Chen dan yang lainnya baru saja menuju. Kemudian, dia mengambil segenggam tanah, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan menelannya. Seorang kaisar iblis memang binasa di tanah ini. Tanahnya enak. Saat dia tertawa, wajahnya berubah menjadi geraman mengerikan. Sosok itu kemudian menghilang ke dalam kegelapan. Sementara itu, Mu Chen dan yang lainnya terbang di atas hutan lebat. Pada saat ini, dia mulai memahami bahaya dan risiko yang tersembunyi di dalam wilayah ini yang diselimuti oleh racun beracun. Sejak mereka melawan gerombolan nyamuk, mereka telah menghadapi serangan dari lusinan makhluk beracun sesekali. Makhluk-makhluk ini agak licik, dan jika mereka tidak tetap waspada setiap saat, kelompok itu mungkin menderita banyak korban. Untungnya, setelah banyak pertemuan berbahaya, mereka berhasil melewati pegunungan. Itu tujuan kami. Relik kupu-kupu spiritual. Wen Qingxuan berdiri di puncak bukit dan menunjuk ke suatu tempat yang jauh di kejauhan. Di sana, pegunungan sepertinya bersatu membentuk gua yang megah. Gua itu berbentuk seperti kupu-kupu spiritual yang baru saja melebarkan sayapnya. Itu adalah pemandangan yang fenomenal. Pada saat itu, energi spiritual yang berwarna-warni menyembur keluar dari dalam gua. Ini tidak mengherankan, karena lokasinya adalah tanah berkualitas tinggi dan berharga yang sangat cocok untuk budidaya. Jika tempat ini tidak terletak di Teluk Suci kuno, itu akan menjadi tempat yang baik untuk mendirikan sekte baru. Mu Chen melihat gua kupu-kupu spiritual dan tidak bisa membantu tetapi menyanyikan pujiannya. Surga gua seperti itu, dengan perlindungan dari racun beracun di luar, tampak sebagai lokasi yang sempurna untuk budidaya. Setelah mendengar kata-katanya, Luoli dan Wen Qingxuan mengangguk setuju. Target kami ada tepat di depan kami. Ayo bersiap. Wen Qingxuan memandang Mu Chen dan anggota kelompok lainnya. Dia kemudian mengangguk, dan semuanya berseri-seri dan menyerbu ke dalam gua kupu-kupu spiritual yang megah. Begitu mereka memasuki gua, mereka menyadari bahwa cahaya di dalam gua jauh lebih terang daripada penerangan alami di luar. Gua itu lebar dan luas, dan memiliki banyak terowongan yang mengarah jauh ke dalam gua. Meskipun terowongan ini membentang ke berbagai arah, Mu Chen dan yang lainnya tidak terpecah menjadi kelompok yang berbeda secara sembarangan. Sebaliknya, mereka memilih satu terowongan dan melewatinya bersama-sama. Tiba-tiba, terowongan menjadi agak gelap. Setelah mereka melangkah lebih jauh, mereka melihat sebuah istana batu di ujung terowongan. Saat mereka memasuki istana batu, hal pertama yang mereka lihat adalah 10 binatang batu yang berjongkok. Binatang buas ini menjaga satu-satunya jalan keluar di istana batu. Mu Chen melihat 10 binatang batu. Meskipun binatang batu ini tidak memiliki energi spiritual sama sekali, dia merasa bahwa mereka tidak sederhana. Kemudian, benar saja, ketika kelompok itu berhenti berjalan, 10 binatang batu perlahan membuka mata mereka dan pancaran spiritual yang menakutkan keluar dari mereka. Mengaum. Saat binatang buas itu meraung, suara gemuruh bergema di dalam istana batu. Binatang eliksir. Mata cantik Wen Qingxuan menyipit saat dia mengenali binatang batu itu. Binatang eliksir. Mu Chen tercengang, karena dia agak tidak terbiasa dengan istilah ini. Mereka adalah sejenis boneka. Kekuatan makhluk-makhluk ini tidak datang dari energi spiritual, tetapi dari eliksir ilahi. Lihat mata mereka dengan hati-hati, perhatikan bahwa mereka semua telah diubah oleh Divine Elixir. Wen Qingxuan berkata. Setelah penjelasannya, Mu Chen akhirnya mengerti. Dia menoleh dan menyadari bahwa mata binatang batu itu benar-benar telah diubah oleh ramuan yang berkedip dalam cahaya spiritual. Lihat yang di tengah. Wen Qingxuan berseru. Semua orang segera menoleh untuk melihat binatang batu yang berada di tengah kelompok. Itu tampak seperti naga, dan tubuhnya sangat besar. Kedua mata naganya berkedip dengan cahaya seperti kristal, sambil melepaskan fluktuasi yang aneh dan luar biasa. Binatang batu ini sangat kuat. Mu Chen terkejut dengan penindasan yang dia rasakan berasal dari binatang batu ini. Menurut perhitungannya, kekuatan binatang ini setara dengan penguasa bumi lengkap yang otentik. Kekuatan monster batu didasarkan pada tingkat kualitas Divine Elixir. Wen Qingxuan menatap mata binatang batu itu dengan api menyala di matanya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, jika saya tidak salah, hal yang ada di dalam mata binatang batu seperti naga ini adalah hal yang telah dicari Wen Ziyu dan Long Xiang selama ini. Wen Ziyu dan Long Xiang segera menyipitkan mata. Saat berikutnya, mereka berseru bersama,
matanya terbuat dari pil sein spiritual. Pertempuran untuk eliksir, pil sein spiritual. Mu Chen memandang binatang naga air eliksir dengan mata penuh keheranan. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa peripil kupu-kupu spiritual akan begitu murah hati, sehingga dia menggunakan pil spiritual suci yang berharga sebagai mata eliksir bis. Menurut perkiraan Mu Chen, 2 pil spiritual suci mungkin bisa mendapatkan lebih dari 80 juta tetes cairan spiritual berdaulat jika mereka dibawa ke dunia 1000 besar untuk dilelang. Pada saat itu, siapa yang tahu berapa banyak setengah langkah untuk menyelesaikan pembangkit listrik berdaulat duniawi seperti Long Xiang dan Wen Ziyu akan memperjuangkannya dengan gila-gilaan. Wen Ziyu dan Long Xiang berdiri di samping dan memelototi binatang itu dengan keserakahan di mata mereka. Jika bukan karena kekuatan penguasa bumi lengkap dari binatang itu, mereka mungkin baru saja bergerak. Biarkan Sister Lingxi menangani binatang air naga eliksir itu. Kami akan menangani 9 sisanya. Mu Chen terkekeh saat melihat ekspresi putus asa di wajah mereka. Melawan makhluk boneka yang tidak cerdas, namun tak kenal takut ini jelas merupakan metode yang tidak bijaksana. Karena itu, akan lebih mudah membiarkan Lingxi berurusan dengan mereka. Kamu benar-benar tahu bagaimana memberi perintah. Lingxi memutar matanya ke arah Mu Chen, tapi dia tidak keberatan. Dia bergerak dengan langkah cepat dan menjentikkan jarinya. Seketika, segel spiritual menyeluruh menyapu seperti bintang jatuh dan bergabung ke ruang antara langit dan bumi. Lingxi memang master leluhur arai spiritual maju otentik. Saat dia mengatur susunan spiritualnya, tindakannya mengalir dengan lancar seperti sungai. Ada keindahan yang aneh di dalamnya. Dalam waktu singkat, udara di depannya mulai berputar dan kemudian secara bertahap membentuk susunan spiritual raksasa. Udara dalam susunan spiritual sangat lengket. Energi spiritual dalam larik memiliki bobot yang membuatnya tampak seberat gunung. Setelah susunan spiritual diatur, Lingxi mengayunkan gaunnya, dan seberkas energi spiritual ditembakkan langsung ke Aquatic Dragon Elixir Beast. Mengaum, The Aquatic Dragon Elixir Beast sedang diserang. Seketika, itu mengeluarkan erangan marah. Segera setelah itu, binatang itu, bersama dengan angin topan yang hebat, menyerang Lingxi dalam sebuah serangan. Ledakan. Tanpa kecerdasan spiritual, binatang itu tidak menghindari susunan spiritual. Sebaliknya, itu hanya menerobos masuk setelah binatang air naga eliksir dibebankan ke arah spiritual, kecepatannya segera dikurangi. Fluktuasi cahaya spiritual dalam susunan spiritual menciptakan dunia berawa di dalamnya. Saat Aquatic Dragon Elixir Beast berjuang keras, kekuatan pengikat meningkat dan menumpuk di tubuh Elixir Beast. Segera, binatang eliksir naga air bahkan lebih lambat dari sebelumnya. Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia telah jatuh jauh ke dalam perangkap rawa. Manusia biasa dengan kecerdasan akan memikirkan cara untuk melarikan diri, tetapi naga air eliksir bis hanya bisa mengeluarkan energi yang lebih menakutkan hanya untuk berjuang. Pada akhirnya, itu hanya bisa menenggelamkan dirinya lebih dalam ke rawa. Arai ini dinamai, arai rawa spiritual. Ia menghususkan diri dalam menghadapi lawan yang fokus pada pembentukan otot dengan kekuatan yang kuat dan tirani. Begitu mereka mendarat di rawa, kekuatan pengikat hanya akan meningkat saat mereka berjuang. Pada saat yang sama, Arai dapat menyerap energi spiritual dari mangsanya. Pada akhirnya, para korban akan menghabiskan semua energi spiritual mereka dan menunggu untuk ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Lingxi tersenyum dan menjelaskan kepada Mu Chen sambil melihat binatang naga air eliksir yang telah dengan mudah terperangkap. Kamu memang master leluhur. Mu Chen, Luo Li, Wen Qingxuan, dan yang lainnya menyanyikan pujian untuknya. Jika penguasa bumi lengkap bertarung dengan kekuatan fisik, itu akan menjadi pertempuran sengit melawan binatang naga air eliksir, dan seseorang mungkin tidak bisa menang pada akhirnya. Namun, Lingxi membuat penangkapan binatang itu begitu mudah. Meskipun yang terakhir tidak memiliki kecerdasan apapun, proses penangkapan cukup baik untuk menunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh master leluhur arai spiritual lanjutan. Sekarang giliran kita. Mu Chen dan yang lainnya menatap ke 9 eliksir bis lainnya. Semua binatang ini memiliki kekuatan penguasa bumi atas, oleh karena itu mereka bukanlah ancaman bagi kelompok tersebut. Setelah Lingxi selesai, yang lainnya segera menyerang. Ledakan, energi spiritual yang hebat menyapu di dalam istana batu. Gelombang demi gelombang serangan energi spiritual yang kejam dan menakutkan melanda. Namun, keributan itu tidak berlangsung lama sebelum 9 eliksir bis hancur berkeping-keping.
Mu Chen mengayunkan jubahnya, dan energi spiritual menukik ke 9 obat mujarab, yang bulat dan penuh energi spiritual, ke telapak tangannya. Meskipun ini tidak semahal pil spiritual suci, mereka luar biasa dan memiliki efek yang berbeda-beda. Jika mereka bisa melelang mereka di dunia 1000 besar, masing-masing dari mereka bisa bernilai hingga jutaan tetes cairan spiritual berdaulat. Mu Chen dan Wen Qingxuan tidak tertarik dengan ramuan ini untuk memulai. Namun, berdasarkan aturan sebelumnya yang mereka tetapkan, mereka akan membagi hadiah secara merata. Ketika Mu Chen dan yang lainnya telah membersihkan semua eliksir bis di Istana Batu, ada beberapa keributan di pihak Lingxi. Binatang air naga eliksir yang dikurung kehilangan cahaya spiritualnya, dan tidak bisa bergerak 1 inci pun di area rawa spiritual. Lingxi mengetukkan jari rampingnya di udara, dan cahaya spiritual berkedip-kedip di ujung jarinya. Saat berikutnya, area rawa spiritual tiba-tiba mengumpulkan fluktuasi energi spiritual yang hebat. Perubahan mulai terjadi dalam susunan spiritual. Rawa spiritual menghilang dan berubah menjadi dunia yang bergemuruh dalam sekejap mata. Petir yang sebesar ular menghantam tubuh Aquatic Dragon Elixir Beast. Dalam waktu singkat, itu mengeluarkan teriakan sedih dan meledak. Lingxi mengepalkan tinjunya. 2 pita ditembakkan dari pecahan batu, dan 2 pil sein spiritual yang berharga mendarat di telapak tangannya. Brava, Mu Chen tidak bisa membantu tetapi bertepuk tangan. Sebagai master leluhur arai spiritual maju sendiri, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Lingxi telah menukar arai rawa spiritual untuk susunan spiritual ofensif lainnya dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak ada keraguan atau jeda yang dibuat selama peralihan antara 2 susunan spiritual. Tingkat kemahiran master leluhur ditampilkan dengan sangat baik dan sempurna. Lingxi tersenyum pada Mu Chen atas dukungannya. Dia kemudian menjentikkan 2 pil spiritual suci ke arah Long Xiang dan Wen Ziyu. Mereka adalah orang-orang yang paling membutuhkan obat mujarab. Terima kasih, Nyonya Lingxi. Wen Ziyu terkejut mendapatkan pil spiritual suci. Dia menangkupkan tinjunya ke Lingxi dengan rasa terima kasih. Tidak apa, Lingxi tersenyum. Temukan kesempatan untuk memperbaiki pil ini setelah kita menyelesaikan bisnis kita di sini, Wen Qingxuan mengingatkan mereka. Bagaimanapun, bahaya mengintai di tempat ini. Jika mereka memurnikan pil di sana, keadaan yang tidak terduga mungkin terjadi. Apalagi, mereka tidak punya waktu menunggu mereka untuk menembus ke level berikutnya. Wen Ziyu dan Long Xiang memahami ini dan mengangguk. Mereka menekan kegembiraan mereka dan menyimpan pil spiritual suci dengan sangat hati-hati. Ayo lanjutkan. Aku ingin tahu seberapa jauh kemajuan Wu Tong dan anak buahnya, kata Wen Qingxuan, memandang Mu Chen dan yang lainnya. Baiklah, mereka mengangguk. Hal terpenting bagi mereka sekarang adalah masuk ke bagian terdalam dari gua ini, karena harta karun yang sebenarnya ada di sana. Tidak ada yang bimbang setelah keputusan dibuat. Mereka sedikit merapikan diri, berseri-seri ke dalam cahaya, dan terbang keluar dari Istana Batu. Mereka menemukan koridor panjang di belakang Istana Batu. Di ujung koridor, Istana Batu luas lainnya muncul. Eliksir bis di Istana Batu menjadi 2 kali lipat. Dari kelihatannya, jalan menuju bagian terdalam dari gua penuh dengan Istana Batu ini, dan kelompok tersebut harus mengatasi semua rintangan ini sebelum mereka bisa sampai di tujuan akhir mereka. Setelah melihat penghalang jalan seperti ini, Mu Chen dan kelompok merasa bahwa mereka tidak punya pilihan. Pada saat berikutnya, mereka menguatkan diri, menyapu energi spiritual yang kejam, dan menyerbu ke arah eliksir bis. Setidaknya, mereka bisa mendapatkan beberapa ramuan ilahi yang berharga dengan berbagai kualitas setelah mereka mengalahkan binatang eliksir. Jika mereka mengumpulkan cukup banyak, itu akan menjadi sumber daya budidaya yang berharga bagi keluarga Wen dan Mu Estate. Dengan pemikiran itu, eliksir bis yang menghalangi. Mereka tiba-tiba menjadi imut. Selama setengah hari berikutnya, Mu Chen dan kelompoknya menantang 10 istana batu dalam satu tembakan. Jumlah eliksir bis melonjak dengan cepat di setiap istana batu. Ketika mereka berada di istana batu ke-10, ada ratusan eliksir bis di dalamnya. Di antara mereka, 4 dari mereka memiliki kekuatan penguasa bumi lengkap. Untungnya, kelompok itu memiliki Lingxi, master leluhur arai spiritual tingkat lanjut, di sekitarnya. Semua eliksir bis yang kuat, namun tidak cerdas ini hanya memindahkan penyimpanan untuk eliksir ilahi. Meski begitu, ketika mereka akhirnya membersihkan istana batu ke-10, Lingxi terlihat pucat, karena konsumsi energinya sangat besar. Sementara itu,
Mu Chen telah mengumpulkan semua obat mujarab. Setelah distribusi mereka, Mu Chen tersenyum lega ketika dia melihat ratusan ramuan berharga. Semua obat mujarab ilahi ini bernilai lebih dari ratusan juta tetes cairan spiritual sovereign. Jika dana besar seperti itu dapat diberikan ke Mu Estate, itu pasti akan meningkatkan kekuatan mereka secara eksponensial. Ayo lanjutkan. Saat semua orang perlahan pulih, Mu Chen menjilat bibirnya saat keserakahan memenuhi matanya. Kelaparan tertulis di seluruh wajahnya. Setelah dia menyadari nilai ramuan ilahi, dia berharap jenis istana batu ini bisa berlanjut tanpa akhir. Jelas, ramuan berharga yang ditinggalkan oleh peripil kupu-kupu spiritual semuanya disimpan di eliksir bis ini. Bisa dibilang, hewan eliksir ini juga merupakan bagian dari harta yang tersisa di relik kupu-kupu spiritual. Orang-orang lainnya juga tersihir oleh ramuan dewa yang memancarkan energi spiritual murni. Meskipun mereka telah melalui cukup banyak pertempuran sengit, mereka masih dalam semangat bertarung. Kelompok itu melangkah keluar dari istana batu saat ini, siap untuk lebih banyak binatang eliksir. Namun, kali ini, koridor yang diharapkan tidak muncul saat mereka melangkah keluar dari istana batu. Sebaliknya, gua karas besar muncul di hadapan mereka. Gua karas agak luas dan dipenuhi dengan cahaya spiritual yang megah seperti langit berbintang. Bintang-bintang berkedip dengan kecerahan di udara. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, mereka bukanlah bintang, melainkan pil dewa. Begitu Mu Chen dan yang lainnya melihat gua karas, mereka menyadari bahwa mereka tanpa disadari telah mencapai bagian terdalam dari spiritual butterfly relic. Dong, tepat ketika mereka merasa bingung, sebuah pintu batu tiba-tiba terbuka di sisi yang berlawanan. Sekelompok orang bergegas keluar, kedua tim terpana untuk melihat satu sama lain, tetapi segera setelah itu, niat membunuh yang tajam dan sengit keluar dari mata kedua tim. So Hen, kembali ke gua karas yang besar, kedua tim tiba-tiba bertemu satu sama lain. Segera, niat membunuh yang intens meledak di gua karas, menurunkan suhu secara drastis. Niat membunuh yang bermusuhan dan kasar sepertinya melolong di gua karas seperti angin kencang. Hehe, musuh ditakdirkan untuk bertemu. Aku tidak percaya kau bajingan kecil benar-benar muncul di depanku. Dong San melangkah keluar sebelum tim lain. Dengan ekspresi mengerikan di wajahnya, dia memandang Mu Chen, Wen Qingxuan, Luo Li dan yang lainnya. Berani-beraninya kamu begitu sombong sampai melarikan diri seperti anjing sebelumnya. Wen Qingxuan mencibir dan mengejeknya, tanpa menunjukkan belas kasihan. Kamu, Dong San memelototi Wen Qingxuan. Tapi, Wen Qingxuan mengabaikan tatapannya. Mata dinginnya lalu menatap pria di samping Dong San. Pria itu memiliki kepala penuh dengan rambut terbakar. Tong, gaya kerja Wu sangat hina seperti biasanya. Sebelumnya, Anda menggunakan segala macam cara hanya untuk mendapatkan informasi tentang relik dari pihak kami. Sekarang, Anda bahkan telah menjual detail keberadaan kami kepada orang lain. Wen Qingxuan mencibir. Pria dengan rambut menyala itu tersenyum. Tidak ada yang terlalu menipu di saat perang. Jangan menyalahkan orang lain karena mencuri, terutama jika Anda tidak dapat melindungi informasi tersebut. Kita sekarang adalah rival, jadi bukankah wajar untuk mempermainkan satu sama lain? Petik 2. Dia berhenti dan melihat Mu Chen dan anggota kelompok lainnya. Kemudian, dengan senyum mengejek, dia bertanya, lagi pula, bukankah kamu juga mencari pembantu? Meskipun Anda akan segera mengetahui bahwa mereka tidak berguna. Sungguh sikap yang sombong. Long Xian tidak tahan meremehkan Mu Chen, jadi dia memelototi pria itu dan ingin melanjutkan, tetapi Mu Chen menghentikannya. Mu Chen kemudian memandang pria itu, yang bernama Wu Tong. Energi spiritual yang hebat melonjak dari pria itu, dan dia memancarkan penindasan yang kuat yang mengganggu udara di sekitarnya. Rupanya, Wu Tong adalah penguasa bumi yang lengkap dan otentik. Dua tim yang berlawanan adalah pembunuh iblis Dong San dan orang-orang dari keluarga Wu. Tampaknya pihak lain memiliki dua penguasa bumi lengkap di antara mereka. Tapi, orang yang benar-benar layak disebut adalah master leluhur arai spiritual lanjutan, Ling Xi, yang berada di tim Mu Chen. Juga, ada dua penguasa duniawi lengkap setengah langkah, Wen Ziyu dan Long Xian. Partai lawan jelas memiliki barisan yang jauh lebih kuat pada pandangan pertama. Meskipun mengetahui hal ini, Wen Qingxuan tidak terlihat ketakutan. Ini menunjukkan bahwa dia harus memiliki alat sendiri. Wajah cantik Wen Qingxuan dingin, dan dia tidak terus bertengkar dengan Wu Tong. Sebaliknya,
dia mengarahkan pandangannya ke bagian terdalam dari gua Kares. Di ujung gua, ada meja batu. Tungku perunggu yang sangat indah yang tampak seperti kupu-kupu spiritual sedang duduk di atas meja. Api sepertinya menyala di dalam tungku. Mu Chen, tungku di sana ditinggalkan oleh peripil kupu-kupu spiritual. Warisannya ada di dalamnya. Jika Anda bisa mendapatkannya, Anda bisa mewarisi berbagai seni memurnikan ramuannya, kata Wen Qingxuan. Oh, Mu Chen sedikit terkejut ketika dia melihat tungku perunggu itu, tapi dia tidak serakah itu. Bagaimanapun, dia tidak tertarik pada alkimia, juga tidak memiliki energi untuk mempraktikkannya. Saya ingin mendapatkan warisan penyulingan obat mujarab spiritual Butterfly Pilferi, kata Wen Qingxuan. Mu Chen memandang Wen Qingxuan dan bertanya, apakah Anda berlatih alkimia juga? Hehe, Qingxuan adalah alkemis terbaik di keluarga Wen sekarang. Jika dia bisa mendapatkan warisan dari peripil kupu-kupu spiritual, tingkat kemahirannya di masa depan mungkin setara dengan Kaisar Api dari wilayah api tak berujung. Wen Ziyu berbicara dengan bangga. Mu Chen agak kaget, karena Wen Qingxuan tidak tertarik pada alkimia di tahun-tahun sebelumnya, dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi alkemis yang mahir. Tapi, keterkejutannya tidak berlangsung lama. Lagi pula, dia juga menjadi pengirim pasukan perang sendiri. Oleh karena itu, tidak jarang Wen Qingxuan menjadi seorang alkemis. Jika Anda membutuhkannya, warisan dapat menjadi milik Anda. Mu Chen mengangguk dan tersenyum. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sisinya yang mempraktikkan alkimia. Oleh karena itu, dia tidak memiliki banyak kegunaan untuk itu. Melihat Mu Chen tidak ragu-ragu menyerahkan warisan yang begitu berharga, Wen Qingxuan agak tersentuh. Wen Ziyu dan pembangkit tenaga listrik lainnya dari keluarga Wen memandang Mu Chen dengan rasa terima kasih di mata mereka. Lagi pula, jika tim lain, mereka mungkin bertengkar internal karena distribusi yang tidak adil. Terima kasih. Wen Qingxuan mengucapkan terima kasih dengan lembut, lalu berkata, tapi, kamu tetap tidak akan rugi, karena kamu dapat mengambil 80% obat mujarab, sementara kami hanya akan mengambil 20%. Sebelumnya, mereka telah sepakat untuk membagi sumber daya secara merata. Sekarang, Wen Qingxuan telah memutuskan untuk menyerahkan 30% lagi untuk menebusnya dengan Mu Chen. Mu Chen mengangguk karena dia tidak keberatan dengan kompromi ini. Juga, dia tahu bahwa Wen Qingxuan sangat sombong, dan jika dia menolak tawaran ini, dia mungkin merasa tidak nyaman karenanya. Wen Qingxuan, bukankah kamu terlalu tidak sabar dalam membagi harta karun seperti itu? Saat ini, Wu Tong mencibir. Dia memandang Wen Qingxuan dengan senyum ambigu. Mengingat fakta bahwa kamu memiliki master leluhur dan 2 penguasa lengkap setengah langkah, akan beruntung bagimu untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Beraninya kau memberikan pemikiranmu pada gadis-gadis itu? Dong San bertanya dengan ganas. Tidak sabar atau tidak, ayo kita bertarung. Lalu, kita akan mencari tahu. Wen Qingxuan berkata dengan dingin. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuat segel dengan kedua tangannya. Saat dia mengubah formasi segelnya, cahaya spiritual merah padam meledak keluar dari tubuh mungilnya. Kekuatan super keturunan darah, seni penguatan garis darah. Dia berteriak. Saat cahaya spiritual melonjak, Wen Qingxuan menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah. Darah segera menyatu dengan kecerahan. Seketika, banyak sinar cahaya berdarah ditembakkan, menembus leher Wen Ziyu dan beberapa pembangkit tenaga listrik yang ada di sampingnya. Ledakan. Pada titik ini, cahaya spiritual yang bersinar meledak dari mata Wen Ziyu. Fluktuasi energi spiritual di tubuhnya meningkat. Dalam waktu singkat, dia menerobos penghalang dan mencapai penguasa bumi lengkap. Penguasa lain dari keluarga Wen mengalami lonjakan eksponensial dalam energi spiritual mereka. Meskipun mereka tidak mencapai penguasa bumi lengkap seperti yang dilakukan Wen Ziyu, kekuatan mereka telah meningkat secara eksponensial. Secara khusus, keterampilan Wen Qingxuan ini telah meningkatkan kekuatan keluarga Wen di seluruh level. Tidak hanya lawan Wu Tong dan Dong San memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka, tetapi Mu Chen, Ling Xi, dan Luo Li juga terkejut melihat ini. Mereka menatap Wen Qingxuan dengan takjub, karena mereka tidak pernah berpikir bahwa yang terakhir akan dipersenjatai dengan keterampilan yang begitu mengesankan. Kekuatan Super Bloodline. Luo Li menghela nafas. Kekuatan super unik semacam ini konon diciptakan untuk penggunaan garis keturunan. Meskipun sebagian besar tidak efisien dalam pertempuran, itu sangat berguna sebagai kekuatan tambahan.
Tapi, keberadaan kekuatan super jenis ini agak langka, karena hanya efektif untuk anggota klan yang memiliki garis keturunan yang sama. Oleh karena itu, jenis kekuatan super ini juga dianggap sangat langka di dunia seribu besar. Tidak heran Wen Qingxuan menikmati posisi setinggi itu dalam keluarga Wen. Bahkan Wen Ziyu harus mendengarkannya ketika dia hanya seorang penguasa bumi bawah. Mu Chen akhirnya mengerti semuanya sekarang. Dia juga mengerti mengapa Wen Qingxuan tidak takut pada Wu Tong dan yang lainnya. Dengan skill powering up ini, dia bisa dengan mudah meningkatkan kekuatan tim di seluruh level. Jika itu masalahnya, Wen Ziyu memiliki kekuatan untuk melawan penguasa duniawi lengkap sekarang. Setelah menampilkan kekuatan super keturunan, wajah cantik Wen Qingxuan menjadi pucat. Rupanya, kekuatan super jenis ini akan menyebabkan kerusakan padanya juga. Tidak heran para tetua di klan kami mengatakan bahwa, selama keluarga Wen memiliki Wen Qingxuan, dia dapat meningkatkan reputasi keluarga Wen di dunia seribu besar. Anda benar-benar memiliki kekuatan super bloodline bersamamu. Mata Wu Tong menjadi gelap sepenuhnya saat ini. Ada juga niat membunuh yang intens di matanya. Kekuatan super keturunan Wen Qingxuan mungkin tidak menguntungkannya, tetapi dia dapat meningkatkan kemampuan tempur seluruh tim dengannya. Ini akan menjadi kartu truf pamungkas untuk mencapai kemenangan akhir dalam pertempuran skala besar. Tapi, sayangnya, aku takut burung phoenix dari keluarga Wen ini akan binasa dalam peninggalan ini. Begitu Wu Tong selesai berbicara, dua sosok berjubah abu-abu itu tiba-tiba keluar. Jubah di tubuh mereka tercabik-cabik dan simbol kuno ada di seluruh tubuh mereka. Setiap simbol memotong dalam-dalam ke daging dan darah mereka, seperti rantai yang telah dikunci pada mereka. Mata merah mereka tidak menunjukkan emosi sama sekali. Seperti binatang buas, mereka mengeluarkan erangan pelan dari tenggorokan mereka. Di saat yang sama, simbol di tubuh mereka memancarkan sinar merah darah. Tubuh mereka membengkak dengan kecepatan yang terlihat. Dalam beberapa napas, mereka berdiri tegak dan kokoh di dalam gua Kares yang sangat besar. Kemudian, seperti badai angin, fluktuasi energi spiritual yang menakutkan meledak keluar dari tubuh mereka. Jenis fluktuasi energi spiritual itu juga berada pada tingkat penguasa bumi lengkap. Untuk peninggalan ini, aku membawa keluar prajurit terbaik. Meskipun mereka mungkin tidak berguna setelah pertempuran ini, bahkan pengorbanan itu sepadan selama aku mendapatkan relik ini. Wu Tong menatap Wen Qingxuan dengan kepala dimiringkan. Dia kemudian tersenyum mengerikan dan berkata, selain itu, putri dari keluarga Wen akan binasa bersama mereka. Mendengar ini, Wen Qingxuan dan Wen Ziyu mengubah ekspresi mereka. Lawan mereka memang tangguh. Kalau begitu, itu berarti tim lawan akan memiliki 4 penguasa bumi lengkap. Sepertinya keluarga Wu siap membuat pengorbanan besar untuk relik ini. Jika situasinya berubah menjadi buruk, pergilah. Wen Qingxuan menarik napas dalam-dalam dan menginstruksikan Mu Chen dan Luo Li. Bagaimanapun, warisan itu mungkin berharga, tetapi yang lebih penting adalah mereka tetap hidup. Mu Chen tersenyum ketika mendengar ini. Dia menatap dua prajurit Wu yang meledak dengan fluktuasi yang menakutkan. Dia kemudian menyatukan kedua telapak tangannya perlahan dan meretakkan jari-jarinya. Hal berikutnya yang dia katakan mengejutkan Wen Qingxuan, Wen Ziyu, dan orang-orang lainnya. Aku akan menjaga kedua prajurit Wu itu. Qingxuan, kamu fokus mengambil warisan.